Selamat sore semuanya. Wah, luar biasa sekali ya pada sore hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Kayaknya banyak banget ya yang join pada webinar kali ini. Nah, seru banget nih webinar yang kita akan adakan, yang diadakan oleh Young Buddhist Association. Wah, luar biasa banget nih. Oh ya, aku pengen tahu sore kali ini kalian semangat tidak? Pasti semangat dong, karena kita akan mendengarkan webinar yang luar biasa ini. Nah, sebelum kita melakukan webinar ini, nah pastinya kita harus semangat, bener banget nih dari panelis nih teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya akan memberikan kata sambutan oleh dari Pak Evans Winata. Mungkin bisa langsung aja Pak Evans Winata memberikan kata sambutannya. Oke, terima kasih kepada MC yang luar biasa. Kehormatan sekali saya hari ini diberi kesempatan untuk memberi kata sambutan. Jadi dalam hal ini webinar yang sangat produktif kita harapkan membantu kalangan pengusaha dan profesional muda. Kami gagas bersama-sama 5 organisasi. Jadi bila ada pengurus di sini sekaligus saya menyapa pimpinan dan jajaran pengurusnya, yang Buddhist Association, kemudian ada SIDI, itu Perkumpulan Profesional Buddhis di Surabaya, SIDI Surabaya, kemudian Pemuda HK Wetiauka, ada Pemuda Huang Indonesia, dan juga Gema Inti Jawa Timur. Ini sudah berkali-kali memang webinar dengan topik new normal kita selenggarakan. Harapannya tentu saja pandemi maupun transisinya new normal dan kita harapkan untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kelebihan waktu dan perubahan ini sebetulnya momentum yang sangat baik untuk kita semua belajar sesuatu yang baru, dan disinilah pertama kalinya mungkin persaingannya kembali flat karena kita sudah ngelihat bahkan sampai merek-merek besar juga turun jualan di jalan gitu. Jadi hari ini sudah tidak perlu malu, semua belajar lagi dari awal, dan yuk mari kita sama-sama berdayakan waktu yang diberikan kepada kita, kesempatan ekstra yang diberikan kepada kita untuk bisa belajar dan mengembangkan jejaring sosial, sehingga pasca pandemi ini kita bisa menjadi jauh lebih kuat. Harapan kami selaku 5 organisasi yang menyelenggarakan adalah bahwa webinar ini bisa berguna untuk para pengusaha dan profesional muda yang menikmati webinar ini, bahkan juga secara umum pada masyarakat luas, karena rekaman webinar ini akan dipublikasikan di YouTube. Mudah-mudahan webinar ini bisa menjadi inspirasi bagi semuanya, dan tahun ini kita seharusnya tidak mikir cuan, yang penting mikir selamat, tapi ternyata ada yang bisa menawarkan jurus cuan. Ya, kalau memang bisa selamat sekaligus cuan, mengapa tidak gitu. Jadi saya juga penasaran, webinar ini sangat penting, saya percaya semua juga kepingin cuan mulai tahun ini. Jadi mari kita saksikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke MC. Oke, luar biasa Bang. Kita berikan tepuk tangannya semuanya pada Pak Evans Winata untuk kata sambutannya. Wah, luar biasa banget ya Pak Evans kata sambutannya. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, tak kenal maka kata sayang. Nah, saya lupa nih ngasih tahu siapa sih saya ini, ngomong-ngomong aja di depan layar ini. Perkenalkan, nama saya adalah Erik Orlando yang akan memandu kalian dari acara ini dari awal hingga akhir ini. Nah, teman-teman, tadi Pak Evans Winata mengatakan new normal, benar banget. Sekarang kita memasuki new normal, apa-apa serba online. Meeting juga melalui via Zoom. Nah, tapi itu tidak masalah, karena dengan acara ini akan lebih luar biasa lagi yang akan dibawakan oleh beberapa pembicara kita. Nah, kita langsung masuk ke acaranya. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan membacakan profil moderator kita. Nah,
Saya akan bacakan profil dari moderator kita, yaitu Saudara Fuji Eriko dari gelar RFP dengan Education Business Information System dari Universitas Kristen Petra. Dengan jenjang karir Associate Director of Insurance Planner, dengan organisasi yang digelutinya adalah Member of CD Surabaya Economic Division. Mungkin langsung aja Saudari Fuji Eriko untuk memimpin jadi moderator. Kita berikan tepuk tangannya semuanya kepada Fuji Eriko. Halo. Thank you, Bro Halo, Eri. ya. Halo. Kenalin. Ya, kenalin teman-teman. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bawain jadi moderator, bawain new normal seminar. Hari ini saya nggak sendirian, kita ada 2 narasumber. Tapi sebelumnya Fuji perkenalkan narasumber, seperti yang tadi sudah dijelaskan, background dari pendidikan saya, background dari pekerjaan saya adalah member dari di Surabaya di bagian ekonomi, dan karir saya sebagai assurance planner dari Emerald Group. Nah, sebelum kita sama-sama mengundang 2 pembicara kita, boleh sama tim panelis ditampilkan profil dari kedua narasumber kita. Oke. Nah, ini guys. Ini satu pembicara kita yang pertama adalah Ben Syaputra. Ya, ini kebetulan hari ini seminar hari ini pembicaranya muda-muda, berprestasi, keren-keren. Nah, yang pertama ini adalah Ben Syaputra, panggil aja Ben. Dia adalah Certified Public Accountant. Yang kedua dia adalah Certified. Ya, boleh disapa dulu. Thank Ben, you, Fuji. Apa kabar semuanya? Ya, bagus. Baik. Ini pertama kalinya buat tampil di Young Buddhist Association. Terima kasih kesempatannya. Wah, sebuah kehormatan ya, guys ya. Kehormatan juga bagi saya. Terima kasih. Nah, Bro Ben ini juga adalah seorang profesional kan. Dia adalah dulu sempat berada di top tier atau accounting firm. Ya. Kalau boleh. Aku yang cerita aja kan. Ya, yang cerita Bro Ben saja deh. Iya boleh. Halo semuanya. Jadi aku dulu bekerja sebagai profesional. Aku di Big Four accounting firm. Kalau kalian sering dengar PwC atau Ernst & Young, basically itu adalah accounting dan advisory firm. Jadi kalau kalian sering dengar auditor, istilah auditor, kantor akuntan publik. Nah itu populernya dengan nama kantor akuntan publik dan audit gitu. Kalau PwC dengan Ernst & Young. Nah, terus aku dulu bergelut di EY dan PwC ini kurang lebih ada 8 tahun. Salah satu klienku Pertamina Group, McKinsey kalau kalian pernah dengar, lalu Bank BCA, Jarum Group. Nah, itu salah satu klien-klien aku yang pernah aku engage bareng. Beberapa pekerjaan yang lumayan populer seperti pada saat Traveloka melakukan spin-off, contohnya dia berubah jadi unicorn, dia di value jadi unicorn. Nah, aku salah satu tim yang involved sebagai advisory-nya. Jadi kita melakukan assessment dari atas ke bawahnya segala macam gitu. Kurang lebih seperti itu. Keren. Nah, oke. Berarti Bro Ben ini berpengalaman di providing financial service-nya ke perusahaan banyak ya. Banyak jenis perusahaan ya. Ya, jadi ya banyak perusahaan, banyak hal lah. Jadi seperti salah satunya kayak aku bilang tadi. Keren. Oke, thank you Bro Ben. Kita perkenalkan buat ya nasabah narasumber kita yang kedua adalah Bisyala Wijaya. Oke, mungkin boleh Bisyala. Ya. Halo semuanya. Dulu.
Mungkin ada Halo, halo, beberapa halo, halo. mahasiswa sudah sering ketemu di acara FONG mungkin ya. Ya jadi saya tuh ya certified career advisor dan saya background education-nya lebih ke arah sustainability development sih. Saya S2 di UK untuk sustainability development. Dan jadi salah satu nilai yang saya bawa ke retail advisor ini adalah bagaimana caranya kita membuat bisnis yang sustainable gitu ke depan. Nah, jadi bikin bisnis gampang sih ya, tapi kan cara untuk mensustain ke belakangnya tuh mungkin butuh strategi. Jadi ya kalau di kita mungkin bisa bantu untuk mensustain bisnis lah. Jadi kita bantu lewat mungkin tax planning maupun financial advisor dan lain-lain gitu. Oh, waduh. Mungkin ya itu aja sih Keren. singkatnya. Kita panggilnya Sis Michela ya berarti ya? Nggak boleh Michela aja, panggil Sis Michela. Michela, oke. Jadi narasumber kita dari seminar yang bernama Kok Bisnis Temanku Tetap Bisa Cuan di Masa Pandemi ini. Nah, kita dari dua narasumber ini, kita mau mulai dari Bro Benz dulu atau Sis Michela dulu? Benz Untuk pembukaan. mulai anu? Nanti saya lebih ke produknya, nanti Benz dulu pembukaannya. Oh gitu, Bro Benz dulu ya kalau gitu ya. Iya. Nah, tanpa lama-lama kita lagi, kita undang Bro Benz untuk memaparkan pemaparan hari ini. Boleh, Bro Benz, silakan waktu dan tempatnya. Bro Benz, halo. Masih di mute. Nah, oke. Halo. Kayaknya mikrofonnya Bro Benz masih di mute ya. Coba di. Oh iya, sorry. Sebentar ya. Sip. Silakan bro. Saya salah buka presentasi. Gak apa-apa. Bentar. Kebanyakan presentasinya di sini jadi lupa. Waduh. Oke. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Oke. Bro. Halo para pemuda HK, Young Buddhist Association, pemuda Huang, dan Gema Inti semuanya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya dan Michela hari ini akan membawakan sedikit topik lah bagaimana kita bisa lihat dari sisi kok ada yang bisnis temanku bisa cuan di masa pandemi ini, apa aja yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, seperti tadi aku cerita sebelumnya, aku background-nya adalah profesional auditor di KAP Tanudi Reja Wibisana Rintis dan Rekan, atau sering dikenal sebagai PricewaterhouseCoopers, itu ex-nya aku. Nah, lalu aku mendirikan Little Advisors ini tujuannya untuk meng-engage kaula muda supaya menyukai profesi akuntan itu sendiri. Itu apa sih? Sebenarnya akuntan itu jauh lebih dari itu. Kadang-kadang orang melihat akuntan itu sebagai bookkeeping only, tapi sebenarnya jauh lebih dari itu gitu. Oke, saya mulai aja ya dikit ya. Kenapa sih bisnisku, kita gali tema kenapa sih bisnis temanku bisa tetap cuan di masa pandemi ini. Kadang-kadang kita mau buat seperti storytelling. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi aku ada teman, dia berdua itu sebenarnya kayak semacam, dia teman baiknya itu dari SD itu kayak pengusaha, melakukan usaha cat kaleng lah bareng, retail. Adalah nama mereknya lumayan ternama. Nah terus meskipun dia berdua ini melakukan jenis usaha yang sama, maksudnya produknya sama kurang lebih, ada sedikit variasi tapi produk sama, mereka tuh tetap teman baik, jadi tetap komunikasi segala macam, udah jalan sampai udah besar gitu loh. Nah sebelum pandemi itu semua usahanya itu yang baru dirintis itu sepenuhnya offline. Pesanan itu benar-benar kayak daur datang pada saat ada pelanggan yang datang. Jadi kalau ada yang datang baru dia jual, atau dari telepon atau segala macam. Mungkin lewat Gojek atau apa. Dia benar-benar pure based on pure trust dan customer base yang offline semuanya. Nah, temannya juga sama, berbeda daerah tapi
melakukan usaha yang sama juga, Cat Kaleng, karena mereka memiliki ide yang sama, produk yang sama, melakukan licensing yang sama, ya dia juga menjual barang yang sama. Nah terus, temanku ini, kisah aku ini, dia itu selalu mengalami kesulitan kalau misalkan lagi hari Sabtu Minggu lah, dia selalu sibuk, nggak bisa, nggak ada waktu buat, ketemu sama temennya. Jadi, Sabtu itu biarpun waktunya lebih pendek, bisa dia buka toko dari pagi, mungkin tutupnya dia kadang-kadang sore jam 3 atau jam 4 gitu. Tapi, selalu tuh dia mesti ngecekin as a whole, pembukuan dia atau, apa yang, weekly progress dia selama 1 minggu lalu gitu contohnya. Nah, terus temen yang satu lagi ini, dia lebih banyak waktu dengan keluarga dan segala macam gitu loh. Jadi, dia bisa spending some time more sama keluarga, makanya dia bisa ajak, teman baiknya ini, teman baik SD-nya ini buat, "Oh, kapan yuk ketemu lagi Bro, kapan? Udah lama," gitu-gitu. Selama pandemi terus dia nggak sempet, karena ini usahanya baru dirintis banget lah gitu. Nah, terus tiba-tiba di awal 2020 semuanya berubah. Toko offline-nya itu harus tutup sementara waktu. Nah terus, karyawannya pun banyak yang nggak bisa bekerja nih. Jadi, oh waduh gimana nih, tutup semua, ya siapa sih yang beli, Cat Kaleng pada saat itu, semuanya juga benar tutup. Masih syukur masih bisa hidup gitu ibarat kata, kalau kata Jack Ma. Nah terus, ya masih ngobrol di WhatsApp segala macam, "Eh Bro gimana kondisi lu?" "Ya gue juga tutup nih gini-gini." Nah terus, mereka sambil dari itu dia mulai lihat nih, oh kayaknya semua kan udah goes online nih. Ya udah mulai lirik ke dunia digital, engage buat supaya, masukin bisnis itu ke, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Nah, temanku yang kisahku ini, dia juga namanya baru ganti haluan ya, dulunya, dia usianya 40-an gitu kurang lebih. Nah, sebelum pandemi itu ibarat kata tuh dia percaya ya offline bisnis still good lah, online bisnis, karena buat jual barang ini secara offline lebih enak lah buat ketemu segala macam. Although some retails dia juga punya beberapa, agen distributor yang grosir gitu-gitu. Nah, dia selalu buka tokonya tuh, tiap hari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai hampir malam gitu, kecuali hari Sabtu. Nah, terus, dia punya karyawan lah ibarat kata, punya karyawan yang buat ngurusin gudang, penjualan sebagian gitu loh. Terus malam hari ya sempatlah dia kayak kadang-kadang sempetin waktu buat, pembukuan lah, karena dia punya karyawan admin, karyawan adminnya juga, datang tiap hari, hari Senin sampai Jumat gitu, buat ngurusin pembukuannya dia. Nah, kalau dia lagi nggak masuk, karyawan admin ya dia ngurus sendiri pembukuannya gitu. Nah, semuanya itu dilakukan dengan gaya koboi, dia tipikal lebih koboi gitu. Jadi, apapun semakin cepat semakin baik gitu ibarat kata. Nah, tapi dia pada saat pandemi ini, segala sesuatu tuh berubah. Ya otomatis karyawan kan mesti di rumah, aktivitas nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah terus jika akhirnya PSBB-nya itu dibuka, kerjanya pun nggak gitu maksimal. Nah, dan memang sih dia jadi punya beberapa waktu. Jadi dia ada beberapa waktu spare waktu udah selesai pandemi itu transisi, toko jauh lebih sepi, tapi orderan itu dari online sebenarnya cukup deras gitu, karena semua orang tuh beralih ke online. Jadi, marketing segala macam itu dari online. Nah, tapi kan dia tetap masih punya karyawan nih yang tanggung. Karyawannya itu, ya nanti saya kasih ilustrasinya, ilustrasi bagaimana dia manage karyawannya. Nah, itu kinerjanya juga nggak sesuai harapan karena kayak udah lagging begitu lama dan mulai kerja lagi, and then aktivitasnya memang sibuk, karena, orderan ini Cat Kalengnya cukup unik sebenarnya kayak Cat Kaleng buat, motor gitu segala macam. Nah, dan itu traction-nya lagi laku banget, banyak anak-anak muda tuh suka, ngecat kaleng, ngecat motornya supaya lebih bagus atau apa, itu bagus banget dalam 1 bulan itu dia menghasilkan cukup lumayan gitu. Nah terus, nah pada saat itu dia punya banyak masalah juga misalkan kayak pembukuan dari perusahaannya, pembukuan dari CV-nya lah ibarat kata kecil. Nah, ini pembukuannya itu dibuat sama karyawan administrasi, tapi namanya karyawan administrasi dia kan nggak gitu punya pengalaman yang, cukup banyak tentang pembukuan. Dia paling, bagaimana, minor bookkeeping itu harusnya, untung, rugi, itu very basic. Nggak ada waktu buat, jadi
pada saat malam hari gitu dia jadinya kayak harus ngecekin lagi semuanya, make sure everything benar atau apa. Capek gitu, karena dia harus jualan, masuk digital marketing online dan everything gitu. Nah, betul selama pandemi ini penjualan juga berkurang, profit turun karena beberapa operational cost tetap ada. Transaksi menurun drastis. Jadi dia pada dasarnya pengen ambisi, oh buka toko baru lagi lah, gue pengen buka toko tambah satu lagi. Ternyata semuanya itu becoming like online business gitu. Nah, sekarang nih dia yang dulu dan sekarang nih. Jadi dulu waktu dia melakukan pembukuan itu, kita bandingkan seperti 2019 aktual dan 2020 prediktif. Jadi kalau dilihat ini, saya kasih bayangan adalah apa yang terjadi dari 2019, apa yang terjadi di 2020. Nah, di 2019 pada saat pembukuan dia itu bahkan nggak punya namanya tuh kayak kalau kita sebagai akuntan kita tuh tahu ada namanya kita sebut financial position atau neraca kalau kalian kenal balance sheet atau neraca istilahnya. Nah, dia even nggak punya itu, makanya aku silang. Nah, bagaimana untuk produktivitasnya dia sendiri? Nah, sekarang ini dari 2019 dia bisa jual tuh 100 kaleng per hari. Banyak orderan, ada baik dari agen kayak aku bilang, retailer dan end customer. Penjualannya ya mungkin rata-rata nih dalam ribuan rupiah semua ya, dalam ribuan rupiah. Rata-rata tuh 60.000 per kaleng untuk 312 hari kerja. Oke. Jadi kurang lebih omset 1 tahunnya dia itu bisa sekitar 1,8 M lah ya. Ini ilustrasi ya, kita bayangkan sebagai ilustrasi. Nah, harga pokok penjualannya kalau kalian lihat kurang lebih dia bisa dapetin 40%. Lumayan gede marginnya. Karena produknya ini licensing ya, you know lah kalau produk-produk barang dari Cina itu kadang-kadang untungnya jauh lebih gede. Dihitung-hitung laba kotor, dia punya biaya transportasi, bla 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 bla. Nah, dalam khusus ini dia punya karyawan pembukuan. Oke, sorry, aku step by step lah ya. Kita runut kondisi laporan keuangan laba ruginya ibarat kata. Kalau kita sebutnya di akuntan itu laba rugi. Nah, dari penjualannya ke atas 2019 oke 1,8 M, modalnya 40%, laba kotornya sekitar 700 juta, lumayan banget. Biaya transportasi 30 juta jika ada barang yang mau dibeli masuk segala macam. Lalu biaya rutin lah, air, listrik, telepon 18 juta. Lalu gaji karyawan 4 orang. Nah, kalau karyawan administrasi kan kita harus bayar THR ya. Jadi bayangkan itu 13 berarti 13 bulan gaji dalam setahun. Nah, 2020 ini aku set up prediksi gitu. Nah, terus dia punya karyawan pembukuan juga, jangan lupa dia gaji sekitar 2.500.000 per bulan, karena manage-nya juga lumayan banyak, karena transaksi juga banyak gitu. Dibayar 13 bulan THR, dia punya konsultan pajak juga, jadi dia punya dedicated konsultan pajak, supaya manage dia nggak mau suatu saat, ini namanya usaha dirintis, tapi dia udah punya ekspektasi bahwa ini usaha bakal jadi besar gitu, jadi besar, dan tiba-tiba gue harus berurusan dengan PPN dan segala macam. Jadi itu jadi PR banget. Lalu ada pendapatan bunga, lalu ada bunga bank. Dia kena pinjam modal dari bank juga. Ini ilustrasi ya. Dalam kondisi normal, dia bisa dapetin 500 juta per tahun gitu, kondisi normal. What happened after pandemi? Semuanya berubah drastis. Dari dulu cuma bisa jual sampai 100 kaleng per hari, tiba-tiba tuh jadi 30 kaleng per hari. Belum lagi di masa-masa tuh 3 bulan pada hengkang PSBB segala macam. 2-3 bulan itu kan hengkang nggak bisa jual sama sekali. Dan dia baru beralih dari offline ke online. Itu sangat impactful banget bagi dia gitu. Produknya, apalagi juga produknya kan ada produk import, jadi dia mesti bawa ke Indonesia. Nah itu pun ada halted, produknya terhenti segala macam. Tapi the unique things adalah pada saat dia berubah jadi online itu, engagement dari sebuah masyarakat komunitas di Indonesia dengan kondisi internet ekosistem yang begitu besar, pengguna kurang lebih ya kalau kita tahu, bahkan di Indonesia itu kalau ada yang bisa punya handphone 2 atau 3 gitu. Dan kalau dianalisis, saya punya datanya itu ada sekitar 400 juta cellular phone lah yang digunakan di Indonesia, dan bahkan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, karena masyarakat komunitas online itu semua orang di-engage untuk menggunakan internet.
itu dia lihat pasti semua orang melihat itu adalah opportunity lah. Semua orang pasti lihat itu ada opportunity dan dia masuk ke dalam online bisnis itu. Nah, di online bisnis is good, tapi customer habit sudah berubah, customer pattern sudah berubah. Orang nggak mungkin buat apa aku beli cat kaleng pada saat ini, mau keluar juga nggak bisa gitu kan, luar biasa. Penurunan drastis ada 30 kaleng per hari karena dia menjualkan bisnisnya itu secara cash by cash basis besar, tapi dia melihat ya untuk sementara gue coba bertahan hidup lah. Nah, setelah dihitung-hitung proyeksinya sampai ke bawah, malah sebenarnya minus dengan kondisi keuangan seperti itu. Padahal kalau dia lihat ya gue punya bisnis 30 kaleng per hari, gue bisa jual. Gue pikir masih good. Ternyata tuh gue juga masih rugi gitu loh. Kenapa bisa rugi? Ya beberapa komponen lah, beberapa faktor yang kita bisa lihat nanti di depannya. Nah, bagaimana dengan temannya? Temennya, dia benar-benar maintain sebuah pengukuhan itu jauh lebih rapi. Kalau boleh dilihat tadi sebelumnya dia nggak pernah tuh namanya menggunakan raca segala macam. Nggak pernah lihat tuh namanya posisi keuangan gue tuh sebenarnya gimana sih. Ini tuh jadi PR. Kadang-kadang kita cuman orang yang kalau lihat pengen cuan doang gitu, tapi lupa lihat dari sisi kondisi posisi keuangan kita bagaimana, tapi lihat lebih dari segi performa keuangan kita. Nah, performa keuangan kita ini memang betul sebuah key, tapi kita lupa yang ini penting juga. Nah, oke, di satu sisi temannya itu jauh lebih melihat posisi keuangan dan performa keuangannya. Tapi apa yang dia lakukan? Ya dia punya proyeksi. Saya mengumpamakan bahwa ini dua hal yang sama ya. Ibarat kata saya mau ilustrasikan bahwa teman A dengan teman B ini sama gitu. Kurang lebih asetnya segala macam. Nah, tapi apa yang berbikin berbeda? Dia lebih aware dengan literasi keuangan. Dia lebih aware dengan kepentingan bahwa ilmu tentang bagaimana mengelola uang itu menjadi penting, manajemen keuangan itu jadi penting. Nah, dia punya penjualan sama kita 2019 100 kaleng per hari. Dia asumsikan bahwa di sini apa perbedaannya dia dengan temannya. Nah, salah satunya kita sebagai di sini adalah sebagai konsultan Little Advisors-nya, kita salah satu konsultannya gitu. Lalu apa yang bikin dia beda gitu? Pertama, karena dia engage dengan dia tahu bagaimana mengelola keuangan. Dia juga nggak mau serta-merta cuma taruh duitnya di bank. Nah, jika orang yang tahu financial planning, it's better like jangan semuanya taruh di bank, taruh sebagian di investasi surat berharga. Contohnya seperti deposito atau kan saham ataupun reksadana. Dia jadi cukup aware dengan hal-hal seperti itu. Nah, di 2020 ini dia biasanya melakukannya konsep dollar averaging gitu buat investasi segala macam. Nah, untuk di 2020 ini memang bisnis turun, semuanya turun. Nah, tapi dengan dia punya waktu lebih untuk berpikir bagaimana supaya bisnisnya dapat berkembang. Dia berstrategi gitu. Kalau kalian lihat di sebelah kiri bedanya, temennya itu benar-benar nggak lihat posisi keuangannya. Dia benar-benar jual retail, kerja keras gitu. Bagi dia kerja itu yang paling cepat dan keras gitu. Tapi dia nggak sibuk banget, nggak punya waktu dan everything. Dia nggak mikirin itu posisi keuangannya. Nah, semua by cash basis. Nah, di sini kita sebagai akuntannya gitu, kita memberikan nasihat mungkin pada dasar ini keuangan dari si let's say keuangan kamu cukup sehat, berarti kamu punya investasi berarti literasi keuangan kamu cukup sehat. Bagi proporsinya gitu. Jika memang ada pada momentum seperti ini, pada saat momentum kalian tahu kan pada saat itu pasar modal lagi jatuh, wah itu adalah momentum tepat untuk beli saham atau apapun yang lainnya. Jadi kenapa? Bukanlah momentum sebelumnya mungkin dia rugi, tapi rugi sedikit, tapi di sini momentum jika dia punya investasi lebih ya, semakin besar investasinya, semakin spike bullish kenaikan dari harga saham atau instrumen keuangan lainnya itu. Nah, lalu dia berstrategi, jadi dia punya waktu untuk berstrategi. Jadi sambil diskusi dengan kita, apa sih yang harus gue lakukan? Apa sih apa aja yang bisa aku lakukan buat improve
keuangan gue gitu, improve ke manajemen keuangan aku. Aku pakai gue aku nggak kecampur. Jadi memang jika kamu lihat di awal temennya tuh menggunakan cash basis, dia pindah ke online tapi cash basis, Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu semuanya cash basis. Nah, apa yang dibikin beda dari dia temanku ini? Dia selain berpikir online, mungkin saya bisa mengextend penjualan terhadap customer saya. Jadi kita bantu seleksi mereka nih. Contoh kan karena kita lihat nih beberapa pelanggan dia yang cukup rutin beli dengan temanku ini, cukup rutin beli dengan temanku, bagaimana sih dia belinya itu pattern-nya gimana sih, bayarnya lancar atau apa enggak, ada perubahan nggak, pembayaran lancar nggak. Memang ada penurunan, tapi bagaimana proses dia untuk collectability-nya, kita sebutnya kalau di dalam perbankan itu collectabilitasnya lah, kredit skornya bagus apa enggak ibarat kata. Ini orang bisa dipercaya apa enggak gitu. Nah, itu mungkin dikasih engage supaya diberikan piutang usaha. Jadi penjualan tetap jalan, memang sedikit menggunakan cash flow kita sendiri, tapi at least sales itu tetap happen. Instead of cuma berpikir menjual cash doang dan aku jadi fokus cash, terlalu hati-hati segala macam. Mungkin kamu bikin luxury sedikit, kasih dia sedikit keregangan lah, keregangan sesama UMKM lainnya, supaya mereka bisa lebih retail di sebuah supaya mereka bisa engage, dia punya keringanan keuangan lah ibarat kata, mereka sedikit relaksasi payment. Nah, dengan cara gitu jika produknya jual, otomatis dia juga dapat untung dong. Nah, dengan cara kayak gitu itu salah satu yang kita bantu assess mereka, lihat nih piutangnya customer mana yang better, customer mungkin bisa diberikan sedikit kredit atau apa. Itu let's say presume bahwa dibandingkan dengan teman aku dengan temanku itu ada kenaikan sekitar 20 kaleng gitu sehari. Ada yang belinya ngutang dulu lah, ya udah ngutang. And then otomatis dibanding kalau lihat nih komparasi kiri dan kanan sebelum dan sesudah. Ini kan dia nggak pernah maintain nih pembukuannya secara rapi, yang penting dia buat dulu. Dia juga punya persediaan, tapi persediaannya jadi numpuk. Karena dia kan dulu kan beli barang pakai hutang, ekspektasi dia nggak pernah ada pandemi ini, dia naik 200 juta. Barangnya nggak gitu laku. Karena penjualannya cuma 30 kaleng per hari, dia nggak bisa. Nah, yang di satu sisi, turun barangnya 200 juta. Daripada numpuk di gudang, buat apa gitu loh. Either way, itu barang harus jadi uang gitu. Nah, saya presume ini 312 hari kerja ya, karena 312 hari kerja, ya karena satu tahun 312 hari kerja. Nah, apa sih keuntungannya dari menggunakan LA ini sebenarnya jadinya? Sebagai konsultan, kita kalau kamu lihat komparasi ya kiri dan kanan ya, kisahku dengan temanku, dia punya karyawan pembukuan 32.500.000 per tahun, konsultan pajak dia bayar 36 juta per tahun. Yang di satu sisi dia cuma all in, kita menghitung pembukuan pajaknya segala macam dan kita memberi konsultasi terkait dengan bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana juga seberapa sehatkah dia itu cuma bisa melihat itu dalam sebuah single dashboard. Jadi dia bisa belajar sedikit literasi keuangan hanya dengan engage dengan kita gitu. Tapi dengan biaya pun jauh lebih murah. Kalau dilihat itu dalam setahun dia melakukan penghematan sekitar 20.500.000 gitu loh. Tapi bayangkan namanya sebuah bisnis itu harus jalan secara going concern. Nah, bahasanya maksudnya kalau bagi kita sebagai akuntan atau advisory service, kita melihat sebuah bisnis itu seperti bisnis yang kita menganggap bahwa dia melakukan bisnis untuk kelangsungan hidupnya seluruh kelangsungan usaha bisnisnya sampai habis gitu. Nah, 20.500.000 itu dibagi dengan konsep perpetuitas. Contohnya suku bunga sekarang itu sekitar 5% lah. Itu pun bisa dia total penghematan dia itu mencapai ratusan juta dalam seumur bisnisnya. Jadi banyak hal aspek yang kadang-kadang kita cuma mikir sebenarnya kalau gue kerjain sendiri ya lebih murah, gue lakuin semua lebih murah. Pertama, waktu kita habis tuh mikirin. Jadi kayak kisahku itu tadi, itu pun terjadi dengan pamanku sendiri. Dia sibuk banget bekerja,
dia nggak punya waktu weekend karena bagi dia itu weekend itu juga dia harus bekerja, dia buka toko, tipe-tipenya buka toko-toko gitu. Tapi uangnya begitu besar, tapi dia nggak bisa manage. Jadi jatuhnya uangnya gede, cuman taruh di current account bank gitu. Bunganya cuma sekitar 0 sampai 0, kalau bank BCA lah. Cuma 0 sampai oh, oke. Sorry. Alright, sebentar, sorry. Cuma 0 sampai 0 berapa persen. Nah, itu yang penghematan yang bisa dilakukan gitu. Itulah perencanaannya kurang lebih. Jadi apa pesan yang saya pengen bilang adalah kita sebagai little advisors, memang kita engage mulai dari kita sebagai akuntan gitu. Tapi kita juga mau sebagai advisor dalam keuangan kamu gitu. Baik itu sebagai individu maupun sebagai bisnis. Nah, ini yang teknik yang berusaha kita lakukan berbeda dibandingkan dengan akuntan lainnya. Jika ada tuh akuntan hanya fokus dalam pembukuan dan akuntansi, kita fokus nggak hanya cuma pembukuan kamu saja. Nanti ada beberapa hal yang kami share gitu. Nah, like I mentioned before, bahwa kita berencana menjadi sebuah game changer lah dari advisory dan consulting startup ini. Kita akan punya highest number of certified advisors. Kalau saya lihat si Fuji itu udah ambil RFP ya, saya juga mau ambil CFP nanti lagi bentar lagi. Iya. Wah, berarti bisa join untuk bagian Surabaya nanti buat memperbesar kita. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan boleh jump in di tengah-tengah, nggak apa-apa ya. Nah, iya. Ada ya? Enggak, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung isi di chat. Nanti di akhir sesi ada question and answer. Oke. Lanjutkan dulu. Waktuku masih banyak, tinggal dikit ya. Oke. Misi kita pengen mengedukasi market lah di Indonesia. Seperti kalian tahu tentang financial, akuntansi, bisnis, marketing, teknologi, sustainability yang apa yang dilakukan oleh Michelle juga. Kita yang mengembangkan literasi itulah, termasuk pengembangan diri lah. Kadang-kadang hal-hal ini yang terjadi, contoh orang setelah kuliah itu nggak tahu habis itu mau ngapain. Orang kadang-kadang di Indonesia itu dilatih buat kamu sekolah SMP, SMA, masuk yang bagus-bagus, masuk UPH segala macam, whatever it is. Kuliah mau di luar negeri, pulang-pulang nggak tahu mau ngapain. Keluar-keluar mau bisnis apa atau apa, karena mindsetnya itu mereka itu either bekerja atau apapun itu. Nah, ini yang sebenarnya yang tujuannya mau kita ubah mindsetnya, bahwa yang muda ini pun bisa sukses, yang muda ini juga bisa buka usaha gitu loh, dengan cara mengimproving this financial literacy. Oke, ini sedikit background tim kita yang aku bisa share. Jadi aku sendiri adalah certified financial model valuation analyst. Aku juga punya certificate di banking and credit analyst. Aku lagi ambil CPA Australia dan CFA and another degree. Dan Michelle sendiri dia asal hustler, dia ex Kingston, dia dari Beihang, dia bisa Mandarin jago. Mungkin kalian udah kenal lah Michelle. Dan William ini salah satu founders kita juga, dia tapi komisaris, dia founders dan CEO dari Very Hubs. Kalau kalian tahu AI dan KYC, itulah he's the best lah. Dan dia adalah PhD dari Inha University. Dia belajar tentang AI dan AI dan machine learning dan sebagainya. Cynthia Su ini adalah marketing dan marketing profesional dari Macan World Group Singapore. Saya juga susah baca ya, tapi saat ini dia brand manager dari Fore. Nah, mereka berdua ini bertindak sebagai independent komisaris. Jadi kebanyakan engage di bisnis ini kita berdua, gitu. Michelle dengan aku. Ini kamu ya Michelle ya, berarti ya. Oke. Jadi di sini salah satu kita mau menjelaskan atau memperkenalkan sedikit tentang salah satu tool yang kita pakai di case-nya teman Benz ini yang jualan cat. Jadi kita pakai salah satu cara tuh digital accounting. Jadi ya sebenarnya sama-sama accounting, cuma beda ya sama yang tradisional. Mungkin tradisional kan lebih banyak mungkin ya kayak manual, pakai Excel, atau enggak pakai software sendiri yang di desktop dan lain-lain. Nah, kalau digital accounting ini bedanya lebih cloud-based. Dan cloud base ini kita sudah aman, sudah
certified aman kerahasiaannya dan keamanan datanya. Dan digital accounting ini salah satu keuntungan adalah kita bisa akses real time dimanapun dan kapanpun asal ada HP, laptop, atau tablet dan WiFi. Jadi untuk orang-orang yang pengusahanya yang lebih mobile, sering keliling-keliling itu lebih bermanfaat karena mereka bisa mengakses transaksinya, mengecek transaksinya itu dimanapun dan kapanpun. Dan salah satu nilai plus dari Xero ini adalah satu, dia tuh otomatis bank reconciliation. Jadi kalau misalnya ada transaksi masuk ke akun bank, otomatis di dashboard kita ini bisa muncul gitu kan, ada transaksi masuk. Jadi kita nggak perlu kayak harus mobile banking dulu atau apa. Jadi kita terupdate secara real time data-data dan transaksi sehari-harinya. Dan kita juga bisa ini bisa track inventory. Jadi kalau penjualan ada berkurang dari transaksi yang berkurang, ada transaksi, otomatis dia inventarisnya berkurang gitu. Dan bisa membuat invoice dalam app itu sendiri, bisa untuk payroll, dan juga ini juga kita bisa bantu untuk buat laporan keuangan gitu. Jadi dan juga ada satu lagi, mereka itu kita punya sistem ini automated data extraction. Jadi kita bisa kebutuhan pegawai itu berkurang sekali karena semua bisa semi otomatis. Salah satunya jadi kayak invoice, ada transaksi itu bisa langsung diupdate ke sistem atau kirim email ke sistem kita. Ntar sistemnya otomatis mengekstrak datanya kayak nama supplier, data barang yang dibeli, dan nilai-nilainya dan lain-lain. Jadi itu bisa membantu hemat di pegawai. Dan kita sebagai Literary Advisor sebagai Xero Certified Advisor, jadi kita udah qualified untuk membantu accounting melalui tool ini, salah satu tool yang kita pakai. Dan di slide berikutnya, Benz, ada sedikit video pendek 2 menit untuk perkenalan dengan Xero. Dan salah satu juga nih, saya sebagai sustainability consultant, Xero ini keunggulan juga paperless, jadi lebih eco-friendly lah ya. Jadi kita soalnya semuanya serba digital, lebih paperless. Mungkin boleh diklik 2 menit. Boleh minta waktunya. Suaranya, Ben. Why we have our Xero Touch app. Xero is designed to put your business at your fingertips, accessible anytime, anywhere. That's why we have our Xero Touch apps available for both iPhone and iPad. Stay on top of cash flow at a glance. Check out your bank balances and the status of your sales invoices. Categorize your bank transactions that flow into Xero automatically and match the payments to your invoices and bills. We've made it easy to keep your financials accurate and up to date, maybe even a bit addictive. Create an invoice while you're still on the job. Even attach files to it like a contract or a photo of the work done. Send it straight to your customer and they can pay online with the click of a button. Looking up invoices is fast. You don't have to click in and out of them. Just find your way around the list how you want and see the detail of the invoice in the panel on the right. Just flip your iPad around if you need more room on screen to work. You can easily capture receipts on the go. From the app, take a photo of the receipt and key in the rest of the details. Select if you need to be reimbursed or if it was paid for from the business bank account. And the receipt will always be right there at your fingertips, attached to the transaction in Xero. Access all your business contacts in one place and get up to speed by reviewing your client's history and notes. See where they're located on the map and get in touch to arrange your next meeting. Because Xero is online, you can use it straight from the browser from all your devices, like your MacBook. From the web app, you have a full range of features to manage your business. Quotes, online invoicing, purchase orders, bills, payroll, and more. And there's a range of easy to customize reports to instantly get a real-time view of how your business is performing.
Even collaborate online with an accountant or bookkeeper right in the software. Xero is beautiful accounting software that puts your business at your fingertips, at home, in the office, or on the go. Oke ya, jadi Xero ini produknya ini sudah cukup lama, udah lebih dari 10 tahun, sudah terkenal di seluruh dunia, udah banyak yang pakai, dan salah satu tool pembukuan yang kita pakai di Little Advisors. Oke, kembali ke Benz mungkin ya. Okay, thank you, Misela, for the nice presentation and everything. So, selain dari Xero, mungkin sedikit aja. Kebetulan kita baru engage dan kita baru dapat certified advisors dari Xero. Lalu kita juga lagi partnership dengan bookkeeping lainnya, accounting tool yang lainnya, accounting platform yang lainnya yang juga sudah sangat lama berkecimpung di dunia ini, yaitu Omegasoft. Ini adalah salah satu accounting platform yang kita juga coba engage di Indonesia, dan nanti akan kita provide karena dia bisa menggabungkan IoT dan everything lah. Jadi ini bisa tailor-made juga, hampir sama. Jadi pada saat kalian mau engage dengan kita, bukan berarti cuman berarti kalau saya mau engage dengan LA atau Little Advisors, berarti saya harus pakai Xero dong. Oh, enggak. Kalian bisa pakai tools apapun, kita bisa act as your consultant buat accounting, financial advisor and everything. Just discuss dengan kita lah. Having a conversation with us, I believe it will be helping you on your business and everything. Gitu. Ini sedikit contoh lah bagaimana. Ini cuma demo ya, demo app-nya, demo view-nya ya. Ini dalam Singapore US dollar karena basically Xero itu udah di-engage banyak a lot of coffee shop and everything yang dari suaraku masih ada nggak? Oke. Ini udah digunakan baik di UK, di Singapura. Kalian tahu kalau Singapura itu seberapa cepat dia melakukan bisnisnya, makanya ease of doing business score-nya sangat tinggi compare to other country, compare to Indonesia sekalipun. Karena mereka bisa, ya kayak dibilang, at your fingertips, langsung dia bisa lihat projected financing-nya, invoicing-nya bagaimana, bill-nya bagaimana. Dan ini banyak digunakan oleh UMKM di Singapura gitu loh. Jadi karena dia bisa memonitor bagaimana proses pembukuannya, directly link langsung ke pajak segala macam gitu loh. Linknya dan berarti bukannya kasih data langsung ke pajak ya. Kita harus memberikan sedikit review dulu lah, pasti dikasih review dulu. Nah itu bisa di review pun bisa dibantu oleh kita. Karena kan kadang-kadang orang Indonesia atau rata-rata kebanyakan kita orang di sini itu masih belum terlalu aware dengan bagaimana memanfaatkan insentif dari pajak itu sendiri. Oke, sebagai konsultan dari Xero, konsultan LA ini, kita juga memberikan sebuah tax planning dan solution. Kalau kalian lihat tadi kan mungkin saya cuma nunjukin 4 co-founder kita lah, tapi sebenarnya ada co-founder lain yang behind the scene itu dan cukup senior di Little Advisors ini memberikan tax planning dan solution. Salah satu Big Four consultant juga. Dan saat ini membantu mengembangkan bisnis di Little Advisors Company. Oh ya, perencanaan pajak ini kalian jangan lihat sebagai bisnis only ya. Oh ini cuma bisnis. Tapi sebenarnya buat individual juga bisa. Kalian butuh sebuah perencanaan keuangan untuk individual atau apapun, just come to us buat discuss. Absolutely free, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita cuman kalau ada yang terbantu dari kita, ya why not gitu. Lalu pendanaan. Nah, inilah kadang-kadang yang di Indonesia orang itu susah. Kalau pinjam duit, pinjam sama teman atau rentenir. Nah, kalau pinjam sama rentenir, oke, ya kamu tahu lah rentenir bisa bunganya berapa? Mungkin 10% per bulan. 10% kali 12, 120%, efektifnya bisa lebih dari itu. Itu suku bunga flatnya 10%, efektifnya bisa jauh lebih dari itu. Kenapa harus ke sana? Kenapa harus ke rentenir? Karena cepat. Karena paling gue minta sekarang, besok ditransfer. Oke.
The problem is gimana kadang-kadang kita tuh belum tahu lihat kondisi keuangan kita tuh gimana. Langsung buru-buru aja, butuh duit, ambil. Terlalu bersifat YOLO. You only live once. You only live once and then cepat buat dapat uang, cepat buang uang itu buat lifestyle, cepat untuk pada saat kesulitan cari pinjaman itu balik lagi di engage buat lifestyle, gali lubang tutup lubang, dan gali lubang itu dan tutup lubang itu di tempat yang salah. Sebenarnya jika kita punya usaha yang cukup baik atau kita punya sebuah financial health check, financial ibarat kata tuh kita tahu net worth dari sebuah individual atau net worth dari sebuah bisnis, berarti value dari diri kita dan value sebuah bisnis, kita tuh mungkin aja bisa mendapatkan pendanaan yang murah instead of going to pendanaan yang mahal karena cuman pengen cepet. Nah, ini salah satu yang akan kita bantu jika kamu punya bisnis yang mengalami kesulitan keuangan. Just come to us, discuss ke kita. Karena saya juga berpengalaman dari segi debt restructuring, bagaimana bisnis itu pendanaan perusahaan yang begitu mengalami kesulitan keuangan dan dia butuh pendanaan. Dulu kita melakukan reorganisasi, bahasanya kalau di advisory bisnis itu kita sebut melakukan reorganisasi usaha. Reorganisasi usaha itu kita lihat sektor-sektor mana yang ibarat kata tuh bisa dibilang sebagai memberatkan financial condition dari sebuah perusahaan. Kita perbaikin financial structure-nya, kita present laporan keuangannya ke either investor jika yang tertarik dengan sebuah bisnis ini, ataupun melakukan pendanaan ke P2P lender yang UMKM yang jauh lebih efektif gitu. Itulah salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin di sini selanjutnya kita mau terangin apa program yang kita punya saat ini, si Michelle. Ya, oke. Jadi tadi kan apa yang dijelaskan oleh Benz mungkin tuh lebih ke arah untuk yang memiliki bisnis usaha. Jadi kalau ada yang usahanya butuh accounting, butuh mengurangi operational cost, atau butuh pendanaan, butuh tax planner, dan lain-lain, mungkin bisa kontak kita sebagai klien gitu ya. Dan kalau untuk yang nggak punya usaha ataupun usahanya kurang bisa diaplikasikan ke pasar, nggak apa-apa, ataupun teman-teman pelajar, kita punya program namanya Little Advisors Buddy Program. Jadi di sini kita memberikan kesempatan untuk mendapatkan passive income untuk orang-orang mungkin yang nggak punya usaha ataupun yang punya waktu lebih gitu. Jadi di sini kita ya teman-teman kalau misalnya punya waktu lebih daripada main sosmed aja, mungkin boleh kayak memperkenalkan produk kita ke teman-teman yang lain gitu, seperti itu. Jadi seandainya ada teman yang bisa di-refer ke kita, teman-teman cuma butuh kasih kontaknya ke kita ataupun meeting bareng, Zoom bareng, ketemu bareng, terserah. Dan kita ntar yang bantu menjelaskan secara teknikalnya. Dan apabila teman yang di-refer ini sign kontrak sama kita, nanti teman-teman yang merefer ini akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari nilai paket yang diambil, dan komisinya akan didapatkan selama 12 bulan pertama klien ini bersama kita gitu. Jadi cukup mudah, cuma perlu merefer teman-teman, merefer teman yang membutuhkan jasa, dan sisanya semua kita yang bantuin dari menjelaskan dan lain-lainnya gitu. Jadi dengan cara ini juga kita selain keuntungannya apa menjadi salah satu agen Little Advisor adalah satu, dapat passive income. Mungkin dengan modal berapa jam aja dapat passive income, dan kita juga bisa membantu untuk meningkatkan financial dan teknologi literasi untuk anak-anak bangsa gitu ya, untuk teman-teman yang lain gitu, dan juga untuk menghemat biaya teman-teman usaha yang lain untuk UMKM seperti itu. Jadi kalau seandainya yang butuh jasa konsulan kita boleh kontak langsung sebagai klien. Kalau yang mau join untuk LA Buddy program pun boleh kontak kita, ntar kita share sales kitnya untuk paket-paketnya yang bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Ya udah, itu aja, Benz. Oke, thank you, Miss Sheila.
mungkin tadi kita udah cerita banyak LA, tapi kita belum ngomong apa sih LA sebenarnya. Konsepnya kita punya inspirasi kayak tadi aku bilang, kita punya visi dan misi, kita punya highest number certified advisor di sini. Konsep kita adalah startup, jadi kita berusaha membangun sebuah perusahaan internet yang dibangun untuk membawa perubahan lah di advisory dan consulting. Ini nanti jadi semua orang tuh bisa interaksi dalam satu sentuhan jari. Platformnya sedang kita bangun, kita lagi mencoba mengadjust bagaimana supaya platform itu jauh lebih mudah di-engage oleh semua orang. Nah, lalu ya benar, kita mau jadi punya one stop solution of professional advisor hanya dalam satu aplikasi. Nah, kantor kami ada di GoWork Coworking Space, Senayan City, Jakarta. Jika mau drop by, kasih tahu dulu, karena sekarang ini semuanya pada ada di rumah, nggak ada yang di kantor. Lalu ya itu aja, kita punya sosial media, website and everything. Just follow us and let's see. Thank you semuanya. Thank you. Back to you, Fuji. Wah, thank you. Wah, hari ini kita dapat banyak ya ilmu-ilmu dari Bro Brands dan Michela. Kita tadi sudah dengar juga cerita tentang aku dan teman aku gimana dalam yang namanya kerja itu nggak cuma work hard doang, tapi work smart. Nah, teman-teman, dari sesi Bro Brands ini sudah selesai sebenarnya, tapi kita ada Q&A. Mungkin kalau dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang bisa ditanyakan, pada saran ingin tahu lebih jauh gitu, boleh chat aja di question box atau di chat, dituliskan. Nanti saya bantukan buat tanyakan ke Bro Brands langsung. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanyakan gitu. Nah, mungkin dari Bro Brands mungkin coba boleh kalau ada yang tanya gitu mungkin. Contoh kalau misalnya kalau ada yang mau tanya apapun boleh. Untuk perencanaan keuangan individu, saya juga engage, saya ambil beberapa sertifikasi. Jadi sebenarnya saya ambil beberapa CFA dan sekarang lagi ambil CFP juga. Tapi gara-gara pandemi nggak bisa ujian. Harusnya ujian. Karena keuntungannya saya punya CPA, jadi saya bisa shortcut gitu untuk ambil beberapa banyak pilihan gitu. Saya Asian CPA juga, jadi banyak hal yang mungkin kayak gini contohnya. Kalian mau tanya misalkan, gimana sih supaya masuk ke public accounting firm yang ternama atau apa, ya boleh, aku bisa sharing juga kalau kalian mau. Apapun kalian boleh tanyain lah kemarin. Tujuan kita, spirit kita adalah ingin membangun literasi, edukasi atas keuangan dan akuntansi and everything buat negeri kok. Jadi let's discuss apapun. Ya, sip, mantap ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya gitu. Nah, ini ada yang tanya dari saudara Om Mendopo. Berapa banyak peningkatan persentase penjualan online saat ini dibanding sebelum dan sesudah pandemi? Mungkin Bro Brands bisa bantu jawab. Berapa banyak peningkatan persentase penjualan online saat ini dibanding sebelum dan sesudah pandemi? Well, sebenarnya saya punya data sebelum pandemi, tapi saya belum punya data after pandemi. Tapi jelas sangat berubah. Tapi ada penurunan juga, tapi bukan penurunan dari segi persentase. Pertama, sebelum pandemi, at least ada 1% ekosistem retail market atau end-to-end market yang nilainya itu kayak sekitar 100 something triliun, saya lupa.
Nah, itu BSF, tapi 1% dari ekonomi itu sudah di-engage melalui online bisnis. Itu 2019 atau 2018, 17, 18, 19 datanya. Nah, itu nilai 100 sekian triliun, dan kebetulan karena komunitas internet kita cukup besar, dan setelah pandemi ini berubah, katanya data dari pemerintah, UMKM dan segala macam yang melakukan engage ke pandemi itu kayak hampir sekian besar, mungkin lebih dari 10%, karena they cannot do the business offline. What can they do? Mungkin ya beralihnya antara Instagram segala macam. Dan basically sektor di Indonesia ini dipengaruhi, ditopang oleh UMKM. Saya punya datanya itu sekitar 20-30% itu ditopang oleh UMKM. Nah, 20-30% yang ditopang UMKM ini, itu kan mesti hidup dong. Mereka nggak bisa dong jualan hanya seperti dulu, pakai gerobak, whatever it is, jualan di pasar, segala macam, itu nggak bisa. Nah, otomatis kita presume, let's say 20-30% ini berubah semua jadi ke online. Nah, the numbers will be like above 10% lah. Ada beberapa usaha yang cukup mati juga, karena penyebabnya seperti beauty atau segala macam, itu beberapa usaha, atau pakaian retail online, baju. Nah, itu menurun tuh drastis banget. Tapi I cannot mention the number karena numbersnya itu belum selesai, bahkan di BPS itu juga belum selesai. Jadi saya nggak gitu tahu numbersnya, but I think above 10% itu semua berubah gitu. Thank you, Bro Benz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara Ong. Apakah ada saran bisnis bagi mereka yang terkena PHK? Boleh dibantu untuk dijawab, Bro? Terkena PHK, saran bisnis. Jika terkena PHK, alternatifnya adalah kita harus, sebenarnya salah satunya coba engage dengan buddy program ini. Saya mau promote buddy programnya lagi. Coba cari UMKM masih hidup, mungkin bisa juga ditawarkan solusi. Kadang-kadang solusi itu nggak harus uang kok. Jadi kadang-kadang solusi itu coba ngobrol aja dulu, kita bakal bantu. Maybe we have some pro bono service as well. We provide some pro bono service as well. Ngobrol aja dulu. Lihat dulu aja. Kadang-kadang kita cuma lebih tepatnya by the time kita bantu para pengusaha UMKM itu untuk engage dan be better dengan bisnisnya, secara nggak langsung juga kita benefiting kok. Nah, tapi kalau jika individual yang kena PHK, sudah mulailah coba, let's say, ya jika cari lowongan itu sekarang berat sekali kompetisinya. Waktu kita buka lowongan aja sampai ratusan ya, misalnya ratusan lebih ya yang buat apply ya. Untuk satu posisi kurang lebih ada minimal 160 applicant tiap posisi itu. Kita udah buka kayak 3 posisi, jadi kita udah dapet tuh kayak hampir 500 applicant dalam beberapa hari. Nah, kalau dari segi itu, mungkin jika bisnis yang saran bisnis mungkin lebih tepatnya coba melakukan engagement seperti ya online sales lah. Maksudnya contohnya seperti jual makanan atau apapun, itu banyak banget yang dilakuin. Itu patternnya semua orang yang buka, seperti di Surabaya teman saya banyak, ada juga yang buka kayak beauty center di PTC, dan beberapa akhirnya mereka berubah ke jual makanan atau segala macam. Nah, ini sangat happening banget dan sangat mudah. Jadi seperti Michela juga, dia kadang-kadang juga hustling, jual a lot of stuff di Michela, dan itu lumayan ya, banyak membantu ya untuk dari segi income dan everything ya, Michela. Ya, banyak banget teman-teman kita sebenarnya mau bantu gitu, banyak banget teman-teman kita di around kita tuh membantu. Coba aja tanya dan engage lagi dengan teman-teman kita, apa yang bisa dibantu gitu. Menurutku janganlah cuman kalau dari LinkedIn atau apa, janganlah cuman apply. Just try to engage with your friend, atau langsung engage dengan yang job postingnya itu, supaya kamu bisa mungkin landing on the job. Jangan cuma klik isi apply. Menurutku isi apply itu nggak ada guna gitu sebenarnya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Setelah pandemi sebenarnya waktu yang tepat untuk menerapkan sekarang. Nah, sebenarnya kayak aku bilang ya, Kak Ajeng atau Mbak Ajeng saya panggil. Kak Ajeng, coba aja dulu. Ini jujur ya, waktu aku buka LA ini, waduh, idenya tuh udah lama. Sampai aku aku juga jadi salah satu korban yang kena pandemi ini. Ya udahlah, coba aja engage LA ini. Karena dulunya sebelumnya aku bekerja di Sinarmas juga sebagai corporate finance dari segi fundraising segala macam. Kadang-kadang, let's say coba aja dulu. Kalau buka usaha itu jangan terlalu banyak berpikir. Jika kalian bisa masak, jika kalian bisa jadi reseller lah, ada produk-produk tertentu yang kalian suka, mungkin gadget atau apapun. Coba aja dulu, posting aja dulu. Sisanya pasti nanti semuanya bakal naturally kalian berpikir untuk survive kok. Bagaimana supaya marketingnya jalan, bagaimana semuanya supaya efektif dan berhasil. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Lutfi. What is your view on stock market today? Will it be good investment compared to gold? Mungkin pertanyaan tentang investment apa boleh dijawab? Kenapa Fuji? Ini pertanyaannya tentang investasi. What's your view on stock market today? Will it be good investment compared to gold? Oke. Investasi di stock market itu, kalau kalian notice beberapa hari yang lalu itu BI baru mengumumkan BI rate. Jujur ekspektasi saya itu bakal turun di 3,75%. Ini agak nyimpang ya, jadi agak nyimpang nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian suka melakukan stock trading, aku juga suka monitor stock trading. Pada dasarnya kalian pernah dengar istilah technical recession nggak? Technical recession itu adalah kondisi bagaimana ekonomi kita mengalami penurunan pertumbuhan atau minus selama 2 periode berturut-turut gitu. Kalau ini yang ketiga, September ini kalau lockdown lagi berarti sudah yang ketiga gitu loh. Berarti ini hat-trick bentar lagi. Jadi apakah investasi pada saat di stock market sekarang ini bagus apa enggak? Ya menurut saya jika kamu punya pada dasarnya pada saat saya melakukan investasi itu value investing ya. Jadi saya melihat investasi itu cenderungnya saya melihat fundamental dari sebuah company. Fundamental adalah berapa sih nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan gitu loh. Bukanlah saya lihat secara taktikal. Taktikal itu pergerakan saham day to day lah, atau orang sukanya ngomong swinger lah. Jadi jual short term supaya dapetin untung cepat gitu lah. Nah, biasa itu either ada yang menggunakan margin segala macam. Jadi menurut saya jika kamu mau invest di stock market saat ini, momentumnya tepat, tapi pilihlah perusahaan dengan fundamental yang cukup strong instead of investasi di perusahaan-perusahaan yang apa bahasanya, saham gorengan lah. Itu quite tricky gitu. Hati-hati melakukan investasinya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Ong Pendopo. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk ekspansi ataukah dana nganggur dari corporate diparkir dulu? Apakah LA ada juga jasa advisor untuk investasi bagi corporate? Boleh dibantu? Nah, ini adalah momentum bagi cash is a king. Cash is a king. Jadi banyak sekali perusahaan yang memiliki cash yang begitu besar atau stok. Jadi definisi liquid itu ada dua ya. Pertama cash, kedua cash, dolar dan segala macam atau uang, atau kita sebutnya dalam money market gitu. Atau yang kedua adalah gold. Jadi ada banyak perusahaan yang melakukan investasi di dua hal ini. Beberapa perusahaan yang cukup fundamentally good dan cash-nya itu begitu besar gitu, mereka punya chance melakukan pembelian ke perusahaan lain gitu yang sedang dalam tidak sehat atau kondisinya pas-pasan. Ambil contoh seperti kalau kalian tahu Traveloka saat ini baru closing deals 250 juta US dollar
sebenarnya itu under value, dijual dengan sangat murah. Jadi value-nya itu turun drastis. Kalian tahu sekarang bisnis turis itu ya tourism dan pariwisata semua itu lagi gak good. Jadi ya value-nya sendiri sudah turun ya, dia menjual sahamnya dengan sangat murah. Jadi dia jual sahamnya dengan sangat murah sehingga chances bagi orang yang punya cash yang besar itu melakukan pembelanjaan lah. Banyak sekali yang melakukan kayak gitu kok. Tapi itu kayak punya specialty lah untuk orang-orang yang punya duit banyak lah. Ini ada tanya lagi. Apa aja metode untuk memvaluasi perusahaan startup? Banyak ya pertanyaannya. Oke, metode untuk memvaluasi perusahaan startup itu saya sebenarnya kalau bagi gini, ada namanya venture capital method, VC method lah. VC method itu basically dia menggunakan berapakah multiplier dari sebuah bisnis. Pertanyaannya pada saat kita investasi di startup, apa yang kita expect dibandingkan perusahaan yang sudah mature? Karena pada saat kita investasi di startup, ada dua hal yang sebenarnya resikonya sangat tinggi. Dibandingkan, berarti pada saat resiko tinggi, kita mengekspek sesuatu hal yang berbeda, yaitu keuntungan yang jauh lebih tinggi. Nah, ini venture capital method adalah metode, dia seperti kayak ROI, tapi dia menggunakan price multiplier. Jadi kalau kalian lihat, biasanya itu, saya ikut di startup school juga, di Y Combinator. Jadi dia menggunakan metode berapa sih value startup yang dari sebuah market yang terbesar, total addressable market, baru turun-turun ke berapa, kira-kira berapa sih service addressable market yang bisa gua serve, gitu contohnya. Kayak berapa, contoh, let's say ambil contoh ya, Traveloka lah ya, kita ambil contoh Traveloka ya. Let's say brand sebuah Traveloka, lalu kita turun, sebenarnya pariwisata ini seberapa besar sih marketnya, berapa contoh berapa billion US dollar sih, berapa billion of US dollar sih marketnya. Nah terus itu turun di bawah, sebenarnya market yang gue bisa handle itu seberapa besar, brand name gue ini seberapa strong gitu. Makanya waktu kalian sempat lihat di 2017-2016 mereka jor-joran tuh marketing di YouTube segala macam. Kalau kalian buka YouTube tiba-tiba Traveloka, kalian buka apa tiba-tiba Traveloka, lihat TV Traveloka. Karena tujuannya itu ingin membrainwash kalian, membrainwash supaya nama Traveloka itu selalu ada pada saat kalian mau beli tiket instead of tiket.com. Tiket.com lebih rapi. Jarum Group atau siapa namanya? Oh, kok saya jadi lupa namanya. Jadi saya pernah ketemu dengan ininya, saya lupa tapi basically anaknya ini dia lebih pelan-pelan, dia lebih hati-hati, berusaha menjaga sustainability of the company. Dia nggak sembarangan buang money dengan burn. Nah, sedangkan Traveloka ini background-nya dari visi yang cukup agresif. Kalau kalian pernah dengar adalah East Venture. Ada saya baca chat sebentar. Lalu metode untuknya itu ya menggunakan venture capital itu. Jadi dia berapa sih price multiplier dari sebuah bisnis, turunin dari total addressable market, service addressable market, seberapa besar market yang bisa aku serve, dan market yang bisa aku serve itu berapakah value dari sebuah brand dan company aku sendiri. Nah itu cara mengakses dari bisnis dari kamu itu sendiri. Itu bisa aku bantuin juga kalau kalian mau melakukan assessment dari sebuah bisnis. Kita bisa engage ke kita juga, ngobrol aja langsung. Wah, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Andre. Halo Kobens dan Ci Michela. Kan sudah terbantu banget nih dengan adanya LA. Jadi nggak perlu karyawan lagi ya? Mungkin dari perusahaan kalau yang pakai jasanya LA, apa masih perlu pakai karyawan lagi? Nah, definisi punya karyawan atau enggak bukan berarti pada saat ter-engage dengan LA kita mau karyawan itu diberhentikan sebenarnya. Jadi, tapi ada dua pilihan, do you survive on the business atau do you survive individually?
sebenarnya kalau kalian tahu konsep share service ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi semua mereka mengengage dengan contohnya kalau perusahaan yang sudah cukup matang ya, contohnya seperti Sinarmas atau perusahaan PricewaterhouseCoopers atau banyak perusahaan internasional, mereka itu punya cost center sendiri, kayak seperti bookkeeping. Makanya kalian sering dengar kan kalau kayak Traveloka atau apa, dia punya pembukuan di India, karena India tenaga kerjanya murah. Tapi dia cuma di India dia bukan cuma handle Traveloka Indonesia, dia menghandle Traveloka Singapura, dia menghandle Traveloka Filipina, Thailand, dan everything gitu. Semua startup melakukan hal yang sama. Di titik tertentu, dia maturity stage, dia melakukan engage namanya pooling center cost. Itu jauh lebih murah. Nah, nggak perlu karyawan lagi, mungkin karyawan yang kita punya bisa kita bantu, karena either way, coba kalian pilih lah. Jika kamu punya bisnis, kalau bisnis kamu mati, karyawan kamu hidup nggak? Ya tetap aja kalian PHK. Tapi kalau bisnis kalian tetap hidup, mungkin kalian tetap masih bisa bayar karyawan kalian lebih murah. Mungkin sedikit lebih murah, kalian negosiasi lah. Karena either way, jika mereka kehilangan pekerjaan, ya mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi jika kalian negosiasi, mungkin saya bisa bayar kamu seperti ini, package-nya. Cobalah di-engage dengan teknik direct. Direct itu artinya seperti by performance basis. Nah, itu akan membantu kamu supaya penjualannya itu nggak terlalu terbeban dengan fixed cost. Karena kadang perusahaan di Indonesia itu kita terlalu terpaku 1 bulan gaji kerja bagus apa kagak, gajinya tetap 5 juta. Padahal performance turun, nah karena fixed cost bebannya kan tetap naik nih. Mending dibikin direct. Direct itu sesuai dengan performance dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, jika sesuai dengan performance dengan perusahaan itu sendiri, jadinya nggak bakal membebani biaya perusahaan itu, nggak ada biaya fixed cost itu. Jadi perusahaan tetap grow, perusahaan turun ya turun gitu. Seperti the belonging of the company is better. Ada pertanyaan dari saudara Om Bendokol lagi. Ada kawan saya mau buka perusahaan keuangan, masih mempertimbangkan antara koperasi simpan pinjam atau P2P lending. Menurut Pak Benz, mana yang lebih bagus prospek? Kalau prospek itu sebenarnya tergantung dari opportunity ya, menurutku. P2P lending ya, jadi dua jenis. Satu PT, si Michelle adiknya juga di P2P lending ya. Michelle mau share gak sih? Enggak ya, aku aja ya. Mau share dikit? Aku juga mau share. Maksudnya ya aku juga nggak terlalu ikut campur sih di usahanya adik gitu. Ya kalau boleh nyebut, adik saya kan co-foundernya Kredit Pintar tuh P2P lending gitu. Cuma saya dulu tuh cuma bantu basic banget sih, cuma bantuin kayak urusan OJK dan lain-lain. Jadi untuk detailnya tuh kurang paham. Oke, nah kalau untuk P2P lending ini mungkin saya jelasin dikit ya. Sebenarnya dulu sempat saya pernah di perbankan juga. Nah, di waktu perbankan itu, waktu lagi era-eranya P2P lending, saya sempat mau diajak sama adiknya Michelle waktu itu dulu. sempat tapi nggak jadi. Ada pertimbangan ini dan itu. Tapi koperasi simpan pinjam kan sifatnya itu kayak tanggung renteng ya, milik bersama. Dan koperasi itu adalah punya anggota. Jadi pada saat kalian mau engage dengan koperasi, kalian engage dengan anggota. Dari segi restriction itu ya, koperasi itu jauh lebih mudah buat didirikan dibandingkan P2P lending. Karena pada saat kalian mau engage dengan P2P lending, kalian mau berdirikan P2P lending berarti kalian harus submit ke OJK. Nah, ini yang harus dipenuhin, dan banyak hal yang perlu diinvest. Seperti kalian mau engage dengan ini P2P lendingnya dari segi teknologi ya, berarti ya, ke Koong ya. Nah, kalau P2P lending itu saat ini yang perlu diinvest adalah AI dan KYC. Nah, KYC ini jadi kritikal karena kalau kalian mau P2P lending yang sifatnya just engage, tapi kalian nggak tahu berapa sih cost per acquisition dari sebuah customer itu berapa,
bisa jadi kalian malah boncos dan pusing malah ngurusin biaya untuk akuisisi, biaya licensing dan OJK segala macam itu belum kelar. Jadinya bukan untung malah buntung, terus malah ditutup duluan lebih cepat gitu. Jadi tergantung bagaimana strateginya sih rencananya, apa kalau mau masuk ke KSP ataupun ke P2P lender gitu. Jika kalian punya good connection dan everything will be running well, jika kalian melakukan P2P lending ya better ya pakai. Jika kalian yakin dengan P2P lender itu bakal efektif ya lakukan. Tapi sepengalamanku ada temanku yang di PwC buka jenis P2P lending untuk UMKM, growth-nya sekarang itu nggak gitu good gitu. Karena traction of the market itu sudah bore dengan P2P lending dan sangat dimonitor. Jadi jika sifatnya jauh lebih sederhana dan mau coba-coba dulu, cobalah dari KSP mungkin ya menurutku. Kalau belum punya bayangan field-nya seperti apa. Oke, wah pertanyaannya dijawab dengan sangat jelas sekali ya sama Bro Benz. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir buat menutup sesi ini. Mungkin saya ada pertanyaan juga, Bro Benz. Ini kan dari acara hari ini yang ngadain kan Young Buddhist Association kan. Mungkin banyak dari peserta hari ini adalah orang-orang yang masih muda dan beberapa orang ya yang biasanya yang masih muda ada keinginan untuk membuat suatu bisnis. Kira-kira kalau dari Bro Benz sendiri apa sih dari kalau ketika mau membuka bisnis persiapan keuangan apa yang harus diperlukan? Mungkin tips-tipsnya buat Bro Benz. Tips-tipsnya make sure that you have a good team. Jika kamu punya tim yang good, jadi lebih baik kalau buka bisnis yang jika bisnis itu sebuah PT atau apapun itu, make sure kamu punya tim yang baik gitu. Kalau jika kamu punya banyak tim, dengan cara begitu kita bisa bekerja bareng jauh lebih baik. Nah, terus jika mau buka start dari nol, sesuatu yang tips start dari nol dan mau individual, mulai dari yang paling kecil aja. Jangan mulai dari yang paling besar, karena jika terlalu besar, ujung-ujungnya itu akan sulit ngatur ya sebenarnya. Itu pengalaman dari saya pribadi sendiri. Nah, terus cara terbaiknya adalah ya coba pelajarin dulu area yang kamu mau lakukan gitu loh. Sebenarnya ini field yang bisa aku pahamin apa enggak. Kalau ini field yang belum pernah kamu lakuin, coba belajar dari banyak sekali kan sekarang Instagram atau influencer lainnya gitu kan di luar sana. Nah, coba lihat mereka bagaimana men-sharing konten-konten, men-sharing ilmu-ilmu terkait tips-tips lah untuk memulai suatu bisnis. Jika suatu bisnis areanya itu yang sesuatu yang kalian suka gitu, area yang sama yang kalian akan lakukan engage. Contohnya kalau kalian mau bisnis minuman boba gitu, contohnya mau melakukan bisnis minuman boba, lihat dulu nih, coba aja lihat Google, boba-boba itu trennya apa sekarang, modelnya apa, masih bagus nggak sih gue engage di boba ini. Nah terus di sekelilingku kondisi geografisnya itu masih ada nggak sih yang jualan boba juga. Jika udah banyak yang jualan boba, pada saat aku jualan boba, ada yang beda nggak dengan bobaku dengan boba yang lainnya gitu loh. Tapi jika nggak ada beda, marketnya masih bisa terpenuhin apa enggak. Terus strategiku apa? Mau melakukan online marketing atau apa enggak gitu loh. Nah, perlu nggak bikin PT atau nggak perlu sama sekali. Itu strategi-strategi yang bisa dipikirkan sih sebelumnya. Oke. Ini juga ada yang tanya Pak Siska, kalau di bidang farmasi gimana? Kalau mau start bisnis dari nol di bidang farmasi. Mungkin pandangannya kalau setelah pandemi ini selesai gimana? Marketnya mungkin. Kalau dari Bro Benz. Kalau kalian memonitor kondisi banyak sekali, kebetulan masyarakat Indonesia itu cukup unik dari segi consumer habit. Kenapa saya bilang cukup unik dari segi consumer habit? Ingat nggak kalian kalau pada saat itu ada sebuah hype kayak
pakai minyak kayu putih itu bisa menyembuhkan pandemi segala macam. Nah, itu banyak banget tren minyak kayu putih tiba-tiba langsung laku sahamnya. Dan terus tiba-tiba pada saat ada ngomongin tiba-tiba ini Kalbe Pharma atau apa udah ciptain vaksin atau siapin vaksin, semua lari bondong-bondong ke sana. Sebenarnya sih kalau di bidang farmasi ini bisa dilakukan, tapi kalau kalian nggak hati-hati, jika cuma spesialisasinya kalian beli produk yang sudah di approve sama BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu akan aman ya. Kalian cuma basically jadi distributor. Tapi kalau kalian mau mulai sendiri, itu PR-nya banyak karena mesti bikin izin segala macam. Tahap-tahapan itu PR-nya banyak banget kalau kalian mulai dari awal gitu loh. Jadi jika mau lihat start bisnis ini, kedepannya sih health awareness dari orang-orang di Indonesia ini semakin tinggi sih. Bahkan I believe Fuji kayaknya mungkin orang yang beli asuransi makin tinggi kali ya sekarang juga ya Fuji ya. Ya orang lumayan aware sekarang. Lumayan aware ya, Kalau- mereka lumayan hati-hati ya. Jadi jika potensinya semakin tinggi health awareness-nya, berarti semakin tinggi potensialnya, I think. Gitu doang kali. Oke. Kayaknya buat sesi tanya jawab hari ini kayaknya sudah selesai ya. Dan aku rasa hari ini banyak banget teman-teman di sini sangat excited dan sangat benar-benar ingin belajar lah dari Brewbench ini. Dan aku sendiri merasa senang banget lah belajar dari Brewbench ini. Banyak hal yang aku baru hari ini pelajari. Mungkin kalau ada teman-teman di webinar ini yang ingin tahu lebih atau mungkin tanya info lebih lanjut, itu mungkin bisa hubungi Brewbench di mana ya? Jadi kalau tadi kita udah sharing belum ya? Iya. Mungkin ada yang mau screenshot mungkin. Oke, boleh. Ini kita punya Instagram, kita punya email, reach out through my email, punya LinkedIn. Di sini ada social.littleadvisors.id, check it out. Silakan dicek dulu. Yang lain sementara ini masih dalam under development karena kita benar-benar hustling, kita benar-benar masih buru-buru banget buat ngincer the market, jadi banyak banget yang masih belum diberesin. Tapi karena kita baru berdiri practically bulan Agustus ini, tapi kalau kalian mau ngecek yang jauh lebih rapi, kalian lihat di social.littleadvisors, there is my number there, jadi kalian bisa kontak langsung di situ. Kalau ketika ya konsultasi gratis itu tinggal klik di WhatsApp-nya. Sharing lah ke teman-teman kalian kalau kalian butuh insight atau segala macam, kasih tahu aja dan kita ngobrol bareng. Kita very open kok buat siapapun gitu, dari background manapun gitu. Oke, thank you ya Brewbench. Mungkin kalau ada yang mau reach out mungkin bisa langsung hubungi ya di social.littleadvisor.id, ada nomornya Brewbench, bisa dijapri langsung. Gitu aja sih kayaknya. Oke, untuk mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Brewbench sama Michela mungkin ya. Aku terima kasih buat semuanya udah kasih kesempatan. Terima kasih buat Ko Evan sama Ko Ong yang udah kasih kesempatan buat aku buat presentasi di sini. Eric dan Puji, terima kasih banyak dari Young Buddhist Association dan Pemuda HK, Pemuda Hwang dan Gema Inti. Terima kasih banyak Nama Budaya, dan jika ada yang salah kata atau apapun maafkan. Silakan Michelle. Ya, itu aja sih. Jadi ya kami dari Little Advisor terima kasih kepada seluruh organizer ini, panitia webinar. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami berbicara di sini untuk memperkenalkan produk dan memperkenalkan cara untuk mungkin mengurangi cost di bisnis usaha. Ya itu aja. Kalau misalnya ada butuh konsultasi ataupun apapun itu, kita boleh ngobrol bareng lah di Little Advisor. Kapanpun boleh dihubungin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pemaparan hari ini. Kita belajar banyak banget. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC.
Oke, thank you banget. Luar biasa banget ya hari ini kita, seminar hari ini. Thank you banget buat Kobens. Dan thank you banget buat Cewek Michelle. Dan thank you banget buat moderator kita pada hari ini. Luar biasa banget ya sharing kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, jangan mana dulu ya buat Kobens dan buat Cewek Michelle. Nah, kita akan ada penyerahan souvenir nih buat pada narasumber kita. Wah, luar biasa banget ya penyerahan souvenir nih yang akan diserahkan oleh Pak Evans Winata. Mungkin silakan Pak. Oke, untuk kedua narasumber yaitu Pak Benz dan Bu Michela. Nah, terima kasih karena sudah berbagi di sesi hari ini. Insight-insight-nya sangat berharga. Dan dari kami 5 organisasi, dengan ini menyerahkan kenang-kenangan agar sesi hari ini selalu diingat, ya diwakili dengan wujud fisik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ko Evan. Terima kasih semuanya. Semuanya. Lucu banget itu. Jadi pegang sabar pengen dapet tuh. Ya. Oke, thank you banget buat Pak Evans Winatanya untuk penyerahan souvenir pada narasumber kita pada hari ini. Wah, luar biasa banget nih. Sebelum itu, jangan pergi dulu dari webinar ini, karena kita akan mau melakukan foto bersama. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya, karena kita akan foto bersama dulu, teman-teman. Mungkin dari tim panelis yang akan mungkin foto. Ayo teman-teman, mungkin membuka kamera kalian, karena kita akan berfoto bersama. Oke. Masih ada beberapa nih yang masih belum buka kamera. Wah, kayaknya masih malu-malu ya. Ayo teman-teman, mungkin kita akan foto bersama. Oke. Nah, masih ada 3 lagi nih. Oke, mungkin langsung aja ya Pak panelis untuk langsung foto bersama. Sudah dimulai kah? Tim panelis. Oke, langsung ya. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi ya. Tim panelis ya. 3, 2. Nah. 3, 2, 1. Oke, gimana tim panelis? Apakah sudah? Sudah ya, oke. Wah, thank you banget nih buat narasumber kita pada webinar pada kali ini membicarakan tentang bisnis, tentang kok bisa temanku bisa tetap cuan di masa pandemi ini. Nah, luar biasa banget ya. Nah, thank you banget buat semuanya yang telah hadir di webinar kali ini. Dan thank you buat semuanya. Akhir kata dari saya Budaya, Nama Budaya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Mari, Pak.